Bayangkan, karya-karya filsafat yang kau tulis sepanjang hidupmu kini dinyatakan terlarang. Di alun-alun Cordoba, kota yang pernah memujimu, tumpukan buku-buku pemikiranmu dilalap api. Setiap lembar yang terbakar adalah sepotong jiwamu yang ikut lenyap. Asap dari tinta yang menghangus membawa kabar ke seluruh negeri. Namamu yang dulu dihormati, kini dicap sebagai penyesat. Kota yang kau cintai mengusirmu ke pengasingan. Inilah puncak tragedi Ibnu Rushd, salah satu otak paling cemerlang yang pernah dimiliki peradaban manusia. Tapi, siapakah sebenarnya sang jenius dari Cordoba ini? Lahir di abad ke-12, di tengah gemerlap Andalusia, Ibnu Rushd bukan sekedar orang pintar. Dia adalah polimath sejati. Dia adalah dokter istana yang menulis ensiklopedia medis. Dia adalah hakim agung yang memahami hukum Islam dengan presisi. Dan di atas segalanya, dia adalah filsuf pemberani yang mencoba mendamaikan akal Aristoteles dengan wahyu ilahi. Di masa itu, banyak orang percaya kau harus memilih akal atau iman, sains atau agama. Tapi Ibnu Rushd menolak menyerah. Dengan lantang ia berkata, kebenaran tidak mungkin menentang kebenaran. Baginya, akal dan wahyu ibarat dua sungai yang berbeda, namun bermuara pada samudra yang sama, yaitu Tuhan. Jika sains membuktikan bumi itu bulat, sementara teks agama terdengar berbeda, maka bukan sains yang salah, tapi pemahaman kita atas teks itu yang perlu diperdalam. Namun, keberanian ini menabrak tembok raksasa. 1 abad sebelumnya, Imam Al-Ghazali telah menyerang filsafat habis-habisan. Ia berkata, hukum sebab akibat itu tidak pasti. Api membakar kapas semata-mata karena kehendak Tuhan, bukan karena sifat api itu sendiri. Ibnu Rushd menjawab dengan tajam dalam bukunya, Tahafut al-Tahafut. Ia berargumen, jika tidak ada hukum alam yang pasti, maka ilmu pengetahuan menjadi mustahil. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan aturan yang rasional, dan menggunakan akal untuk memahaminya adalah bentuk ibadah tertinggi. Sayangnya, argumen cerdas tidak selalu menang melawan ketakutan massa. Tahun 1195 Masehi, tekanan politik dan kaum konservatif menang. Ibnu Rushd diasingkan ke desa kecil bernama Lucena. Sendirian, terhina. Di tanah kelahirannya sendiri, cahaya rasionalitas itu dipadamkan. Tapi, disinilah sejarah menyimpan ironi terbesarnya. Saat api membakar buku-bukunya di Cordoba, percikan pemikirannya justru terbang melintasi perbatasan, menuju Eropa yang saat itu masih gelap gulita. Karya-karyanya diselamatkan, diterjemahkan ke bahasa Latin, dan ia dikenal dengan nama baru, Averroes. Di Barat, sang komentator ini justru menjadi pemicu ledakan intelektual bernama Renaissance. Ia wafat dalam kesedihan di Marrakesh, tapi sejarah membuktikan kata-katanya, Al-Haq la yuhlab, kebenaran tidak mungkin dikalahkan. Warisannya bukanlah abu yang berserakan di alun-alun Cordoba, melainkan api abadi akal budi yang terus menyala hingga hari ini.